Umumnya, jika sudah candu, untuk ngerem itu perlu waktu. Ada orang yang tercandu-candu dalam beramal soleh, ada orang yang tercandu-candu dalam normalisasi maksiat. Ada yang sudah tidak melakukan, ada yang sedang pelan-pelan melepas, ada yang masih bingung bagaimana cara melepas, dan ada yang masih kebingungan dan rasa ketakutan yang tinggi. Kalau saya melepas, masihkah ada pengikut untuk saya? Saat kesadaran manusia bertambah, secara nature akan melepas atribut-atribut kenakalannya. Tapi paradoksnya, jika sudah berhijrah, itu tidak boleh melemahkan orang-orang yang belum atau sedang berhijrah. Sebab segala sesuatu pasti akan ada waktunya. Sekalipun realitanya ada yang memperketat barisan dengan moralitas yang tinggi, ada juga yang masih ogah-ogahan insaf. Jika melepas kenakalannya, khawatir kehilangan pengikutnya. Ada juga jigernya sudah insaf, bandarnya sudah insaf, dan mengajak anak buahnya untuk ikut insaf. Tapi ada juga anak buah atau pengikut yang gak mau insaf, padahal bos-bosnya sudah pada insaf. Kembali lagi ke rumus awal, sebab indoktrinasi orang sebelumnya itu terasa kuat dan tajam, maka anak buahnya ini merasa nyaman dengan karakternya, akhirnya gak mau untuk berubah atau menginsafi diri karena sudah merasa nyaman. Puncak sudut pandang manusia berkesadaran tinggi adalah pada manusia yang masih menormalisasi maksiat, zina, atau kezoliman adalah timbul rasa kasihan, kepedulian, empati, bahkan mungkin rasa prihatin. Sedikitnya ada 9 hal cara Allah agar kita bisa ngerem tentang persoalan normalisasi maksiat atau kezoliman. Diperkenalkan ilmu tauhid agar kita kenal kepada Allah. Boleh jadi faktor usia, ninggang cadas, ikatan pernikahan, anak-anak yang soleh, diberikan bencana alam kepada penduduk tersebut, dikucilkan dari masyarakat, dikelilingi oleh orang-orang soleh, dihadapkan atau mengalami kematian. Sedari dini itu kenapa perintah Allah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dengan orang-orang soleh untuk menggaungkan pendidikan, karena itu jalan menuju kesadaran, media penyempurnaan akhlak. Sebab jika moralnya bobrok, lingkungan juga ikut hancur. Kita sering mendengar dan menyaksikan mulai daripada penyalahgunaan wewenang, penyalahgunaan manajemen, penyalahgunaan anggaran, normalisasi legalitas, wajarisasi makanan minuman yang tidak mencerdaskan tubuh dan menghilangkan akal, termasuk normalisasi maksiat dan perjinahan di lingkungan sekitar kita yang tidak kita sadari atau yang terindra. Terkadang karakter dibentuk pada situasi yang kritis, baik itu kritis positif ataupun kritis secara negatif. Ya, sekalipun yang terdidik saja masih mengalami distorsi akhlak, baik distorsi bias dalam pengajaran, pergaulan, bacaan, diskusi, atau salah cara pandang. Namun setidaknya kita bisa berikhtiar ingin kembali kepada rules yang sudah Allah gariskan agar kita menjadi hamba Allah yang sebenar-benarnya takwa. Mari kita termasuk orang-orang yang kembali kepada Allah.